Halo teman-teman, pengen pakai jilbab non-pet tapi takut sama pipi yang cabi kelihatan kemana-mana ya. Nah ini nih bisa jadi solusi jilbab non-pet, tapi dia bisa tetap kokoh, terus bisa nutupin pipi kita yang cabi ini. Yuk kita lihat cara buatnya ya. Nah ini kain yang sudah dipotong bentuk bergo, terus diobras bagian depannya ya. Setelah itu kita siapkan kain sepanjang 60 cm. Ini nanti kalau ada lebihnya bisa kita potong. Lebarnya sekitar 5 cm, lalu kita kasih Vaseline ya. Kita setrika dengan Vaseline. Sebenarnya Vaseline ini sifatnya opsional ya. Kalau misalnya dirasa kainnya sudah cukup tebal seperti kayak kita pakai Wolfish gitu, nggak perlu dikasih Vaseline juga dia hasilnya masih bagus gitu, masih tetap tegak gitu, kokoh gitu nanti. Nah ini karena bahannya pakai Armani Silk, jadi Umi Nuha kasih Vaseline. Pertama kita ukur dulu untuk lubang wajahnya. Kalau untuk ukuran standar biasanya itu lubang wajahnya 27 cm. Nah terus kita checklist bagian tengah jilbabnya ya. Lalu kita jahit dari ujung bawah jilbab sampai ke tanda 27 cm yang sudah kita tandain. Untuk proses jahitnya Umi Nuha cepetin ya, karena teman-teman di sini pasti sudah tahu gitu basicnya untuk menjahit. Jadi Umi Nuha kasih step-stepnya aja. Kita jahit perlahan ya sampai ketemu sama titik 27 cm yang kita tandain tadi. Nah ini titiknya, kita berhenti di sini, kita kunci. Jadi untuk model ini jangan lupa teman-teman untuk diobras dulu ya di awal. Setelah kita jahit sampai titik 27 cm, jadi kalau misalnya nanti misal customernya agak gemoy gitu ya, maksudnya mukanya agak cabi gitu, mungkin bisa ditambah 1 cm jadi 28 cm gitu, bisa disesuaikan ya teman-teman ya gitu. Nah ini Vaseline-nya tadi yang sudah kita tempel, kain lapisannya kita kita tempelin, kita sematkan di jilbabnya. Jadi bagian bagus ketemu sama bagian bagus ya. Lalu kita mulai jahit dari titik 27 cm tadi, tapi jangan sampai kena jangan sampai kena ke bagian yang tidak seharusnya dijahit gitu. Nah kita jahit dengan kampuh. Kalau misalnya pakai mesin ini pakai mesin tipikal ya. Kalau teman-teman pakai mesin yang lain mungkin bisa disesuaikan. Kalau pakai tipikal ini kampuhnya Umi Nuha pakainya 1/4 gitu tulisannya. Kalau 1/4 itu kira-kira jadi 1,2 mm mungkin ya. Itu kita jahit sampai ketemu di titik dagu sebelahnya gitu ya. Kita jahit. Nah ini sudah mau sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kalau misalnya dirasa lebih, maka kita potong ya. Nanti kelebihannya itu tuh kita samain dengan sisi sebelahnya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah yakin nanti lebihnya itu akan sama gitu ya panjangnya, itu kita mulainya langsung dilipat dari awal. Nah seperti ini itu juga nggak apa-apa gitu. Nah dilipat seperti ini gitu ya dari awal tadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya pun tidak dilipat langsung, mulainya seperti Umi Nuha tadi juga nggak masalah juga gitu. Insya Allah sama-sama rapi hasilnya ya. Jangan lupa kita kunci. Setelahnya kita bersihkan benang-benangnya yang tersisa. Nah kayak gini penampakannya ya. Nah gini. Step selanjutnya kita bisa langsung balik, bawa lapisan
yang ada vislinnya tadi kita bawa ke bagian dalam jilbab atau ke bagian buruk kainnya biar nggak kelihatan ya. Nah, kita balik, kita rapikan. Jadi setelah ini nanti kita mau tindis bagian tepinya, sekalian kita mau kunci bagian awal tadi ya. Awal tadi kan kita jilbabnya yang bagian dagu belum kita kunci seperti bagian yang akhir gitu. Nah, kita rapikan. Kalau misalnya teman-teman aku pengen dibuatnya 3 baris aja gitu. Ini kan Umi Nuha mau buatnya 4 baris nih. Bisa dikurangin nanti kain vislinnya ya. Misal mau dibuat 4 cm aja gitu. Tapi kalau misalnya 3 cm kayaknya kekecilan ya. Kayaknya maksimal sih minimal 4 cm gitu. Sampai 5 cm gitu, sesuai selera mau dibuatnya ukuran berapa. Nah, terus kita jahit bagian tepi dulu, keliling di sekitar wajah. Ya, jadi itu kita anggap sebagai jahitan pertama. Aduh, Masya Allah. Sambil dirapikan. Jadi kuncian juga ya, jadinya biar dia lebih rapi gitu. Makanya kita jahit tindis di bagian tepi. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya teman-teman ya. Jadi ini nanti hasilnya akan beda dari bergot tali biasanya ya. Kalau misalnya bergot tali itu kan kita buatnya tanpa pakai lapisan ya. Jadi dia kalau bergot tali itu apa ya, cenderung untuk mengikuti bentuk wajah kita gitu. Kalau misalnya kita pakai cara ini, kita kasih viselin atau kain pelapis seperti ini, dia jadi lebih kokoh gitu. Jadinya pipi-pipi yang perlu ditutupin, pipi cabinya itu jadi lebih aman gitu ya. Nah, setelah kita jahit sampai ke ujung bawah dagu satunya, jangan lupa untuk merapikan kainnya ya. Kain yang di awal tadi kan kita lipat, kita rapikan. Terus habis itu setelah sampai ujung kita tinggal belok untuk membuat garis ya, tuh belok. Terus habis itu kita membuat garis paling pinggir dulu gitu. Kalau misalnya di Umi Nuha sih buatnya seperti itu, kita buat yang paling pinggir dulu, paling tepi dulu. Setelah itu baru kita ngisi untuk yang garis kedua atau yang ketiga seperti itu. Tapi ini terserah teman-teman juga sih untuk step-stepnya. Kalau misalnya mau kedua dulu, terus habis itu ketiga dan seterusnya, baru yang terakhir itu yang paling tepi, nggak masalah juga. Yang penting mana yang lebih gampang aja gitu. Kalau misalnya ini Umi Nuha kasih tahu cara yang sering Umi Nuha pakai gitu ya. Nah, kita jahit paling tepi sambil dirapi-rapiin gitu. Jadi setelah pasang lapisan ini kita nggak perlu ngobras lagi gitu. Jadi makanya kita ngobrasnya tadi di saat pertama sebelum kita jahit jilbabnya ya. Lalu setelah kita jahit bagian tepi-tepinya, baru kita buat garis yang kedua dan ketiga. Caranya sama, kita jahit bagian bawah dagunya, terus habis itu kita belok naik ke atas untuk jahitan yang kedua. Terus habis itu nanti setelah sampai ke dagu, lalu kita naik lagi untuk jahitan yang ketiga. Setelah itu bisa dikunci dan kita bisa ratakan bagian bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi untuk garis pertama dan keduanya. Nah, ini untuk simulasi untuk Umi Nuha kasih tahu ke teman-teman, ini jarum pentol ini adalah tempat nanti Umi Nuha mau kasih jahitannya gitu, tindisannya gitu. Jadi itu gambarannya nanti seperti itu, ada 2 baris itu gitu ya.
jilbabnya sudah jadi seperti ini, simpel ya teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman biar lebih banyak yang bisa dapat manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.